Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi calon siswa baru, adik-adik sekalian yang sudah berada di SMK Negeri 4 Manado, yang sudah sementara ini menjadi calon siswa baru di SMK Negeri 4 Manado. Kenapa masih disebut calon siswa baru? Karena dalam kondisi saat ini adik-adik masih harus mengikuti beberapa tahapan sampai nanti dinyatakan sebagai siswa di SMK Negeri 4 Manado. Nah, tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah pendaftaran yang sudah dilakukan, lapor diri pertama yang sudah disampaikan, dan juga akan ada kegiatan lainnya, yaitu yang saat ini sementara berlangsung, pengenalan lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, lapor diri kedua atau lapor diri terakhir yang nantinya akan bertemu langsung dengan calon perwalian di SMK Negeri 4 Manado. Jadi nanti ada wali-wali kelas yang akan kalian ada ditemui untuk nanti bisa mengetahui siapa yang menjadi walinya saya di sekolah di SMK Negeri 4 Manado. Nah, itu bagian tahapan-tahapan sampai kenapa masih disebut sebagai calon siswa baru di SMK Negeri 4 Manado. Kalau semuanya itu proses sudah berjalan, maka ditetapkan sebagai siswa di SMK Negeri 4 Manado dengan menempati tingkat atau kelas 10 sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Ini yang bagian pertama dulu untuk penyampaian materi dari saya, biasa disebut Ner Paul di sekolah ini, selaku wakil kepala sekolah kesiswaan dan guru yang akan mengajar juga di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini yang perlu disampaikan untuk adik-adik semua. Dan untuk materi yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang hal umum yang ada di SMK Negeri 4 Manado berkaitan dengan kehidupan dan karakter siswa. Kalau kemarin kalian sudah menerima materi tentang pendidikan karakter, tentang bagaimana organisasi sekolah yang ada di SMK Negeri 4 Manado, yaitu terutama OSIS, dan juga nanti ada isi OSIS itu sendiri yang akan disampaikan oleh ketua OSIS nanti. Nah, kalau untuk NER saat ini secara umum tentang kesiswaan yang ada di SMK Negeri 4 Manado, bagaimana pola, perilaku, karakter, pembinaan yang akan dilakukan oleh kesiswaan di SMK Negeri 4 Manado. Nah, untuk adik-adik sekalian, perlu dipahami bahwa ketika kalian masuk di SMK Negeri 4 Manado, kalian akan tentunya menjalani program pendidikan. Nah, program pendidikan di sini sudah berkaitan dengan ilmu dan pengetahuan yang kalian terima. Selain itu juga kalian tentunya harus mengikuti dan mematuhi setiap aturan yang ada di sekolah ini. Aturan tata tertib berkaitan dengan menjalankan program pendidikan yang ada di SMK Negeri 4 Manado. Bila mana semua itu bisa dilaksanakan, tentunya kalian mengikuti aturan dan ketertiban yang ada, tata tertib yang ada di sekolah, maka itu tidak akan bermasalah. Tidak ada lagi yang akan nanti dipanggil, menghadap, orang tua dipanggil, diberikan sanksi. Supaya pembelajarannya bisa berjalan, adik-adik bisa mengikuti semua program pendidikan sampai selesai. Kalau nantinya sering melakukan pelanggaran, ya itu saja akan ada proses sampai kemana tahapannya. Nah, ini yang perlu adik-adik pahami, bahwa sekolah SMK Negeri 4 Manado itu sekolah yang sudah bertaraf nasional prestasinya. Makanya tidak ada satupun siswa yang nantinya masuk di sekolah sini seenaknya. Masuk di sekolah sini bukan karena pikir, oh SMK 4 sebenarnya kita kan di sekolah yang A, tapi karena di sekolah A nya masuk di SMK 4 aja. Sementara masuk di SMK 4 saja ini bukan sekedar datang atau menjadi titipan atau dalam tanda kutip menjadi sekolah buangan, bukan.
Anda berada di sini, Anda berarti siap mengikuti ketentuan dan aturan yang ada di SMK Negeri 4 Manado. Adik-adik harus siap menjadi sebagian siswa yang betul-betul ingin belajar, ingin berprestasi. Jadi ini yang perlu ditekankan bagi adik-adik semua. Nanti secara panjang lebar akan disampaikan tentang ketentuan-ketentuan apa saja, peraturan apa saja yang akan dijalankan di sekolah ini, sekalipun dalam masa pandemi COVID-19. Dan nanti setelah ini Benar akan balik lagi untuk menyampaikan materi intinya, yaitu ketentuan dan peraturan di masa belajar pandemi COVID-19. Ya, adik-adik, kembali Nir Paul masuk dengan materi yang menjadi inti, yaitu ketentuan dan peraturan tata tertib yang ada di SMK Negeri 4 Manado, yang pada saat ini dikaitkan dengan masa pandemi COVID-19. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya kalian belajar masih di rumah atau dikenal dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, guru yang akan menyampaikan materi itu nantinya akan melalui video pembelajaran atau video conference atau tetap melalui video call ya, atau bagaimanapun caranya guru nanti tetap akan dilaksanakan pembelajaran dengan adik-adik masih di rumah. Tetapi dalam setiap pembelajaran nanti harus menggunakan seragam, jangan menggunakan baju rumah, karena tetap kalian itu kondisinya adalah belajar. Nah, ketentuan bagaimana, tata tertib aturan bagaimana yang adik-adik harus pahami ketika pembelajaran jarak jauh ini dilakukan. Di sini Ner akan sampaikan bahwa yang utama adalah adik-adik harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Kalian masih baru, masih kelas 10, nantinya akan mempengaruhi untuk ke tingkat selanjutnya bila mana tidak melaksanakan semua kegiatan belajar yang ada. Tugas tidak dibuat, tidak melakukan aktivitas, walaupun itu hanya di dalam grup media sosial yang ada, yang dibuat oleh wali kelas kalian. Nah, ini semua harus kalian jalani. Jadi ada ketentuan, yang utama adalah mengikuti pembelajaran dengan rajin, dengan rutin tiap hari, kemudian melakukan absensi atau kehadiran harus ada di dalam grup yang nantinya dibentuk oleh wali kelas. Kemudian selalu ketika mulai masuk dalam pembelajaran menggunakan seragam sekolah. Semua tugas yang diberikan harus dilaksanakan, dikerjakan. Nah, ini yang paling pokok dulu yang harus diperhatikan oleh semua adik-adik. Bila mana adik-adik tidak punya kuota atau tidak bisa mengikuti pembelajaran karena mungkin dari alat komunikasinya yang ada, itu nanti akan ada solusi dari sekolah bagaimana kelanjutannya. Tetapi yang paling utama itu dulu, 4 poin ini dia. Jadi harus betul-betul mengikuti pembelajaran itu, kemudian aktif di grup, semua tugas harus selesai ketika diberikan, mengisi absensi kehadiran di grup kelas yang ada. Nah, ini yang paling pokok. Dan yang terakhir adalah kalian untuk selama pembelajaran ini sebaiknya berada di rumah masing-masing, tidak melakukan perjalanan keluar daerah atau keluar kota, sehingga tidak bisa menjangkau semua proses pembelajaran yang ada. Nah, seperti tadi kita sampaikan, kalau misalnya terkenal dengan kuota, terkenal dengan HP, itu nanti ada solusi, ada tahapan selanjutnya apa yang akan dibuat oleh tim pembelajaran jarak jauh dari SMK Negeri 4 Manado. Nah, ini yang kalian harus pahami. Kami kesiswaan, Ner selaku kesiswaan dan juga kemarin Dastian selaku pembina OSIS akan memantau setiap kondisi belajar siswa yang ada di SMK Negeri 4 Manado. Nah, ini yang hal-hal ini yang
dia sampaikan berkaitan dengan peraturan ketentuan umum mengenai pembelajaran di SMK Negeri 4 Manado di masa pandemi COVID-19, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana bila nanti ketika selesai dengan masa pandemi COVID-19, jadi kalian sudah diizinkan misalnya nanti masuk sekolah, ketentuan dan peraturan juga berlaku yang ada di sekolah secara reguler sudah ada. Nah, ketentuan dan peraturan ini disusun, dibuat bukan dari MER sendiri, tetapi dibuat peraturan ketentuan tertentu ini dibuat oleh OSIS, kakak-kakak kalian di OSIS, PMR, Pramuka, Sanggar, kegiatan ekskul lainnya yang Politeasis dan Rokis, mereka yang menyusun ketentuan aturan peraturan tertentu yang ada di SMK 4. Nah, di sana nanti ada poin-poin kesalahan. Satu pelanggaran itu misalnya minimal berpoin 5. Satu pelanggaran ya. Ini kalau berlaku di peraturan tertentu berlaku sampai di masa kalau itu berjalan sebagai masa pembelajaran reguler di sekolah. Kalau itu berlaku di sekolah ya. Nah, ini yang harus kalian pahami bahwa di sekolah ini punya aturan, punya ketentuan yang sangat tegas. Satu pelanggaran minimal poin pelanggaran adalah poin 5. Jadi hitung-hitung. Kalau misalnya sering bolos poin pelanggaran 5. 5 kali 10 sudah 50. Nah, kalau dia sudah mencapai 50 poin kesalahan, maka dia akan mendapat peringatan tertulis dari wali kelas atau dari guru BP. Nah, kalau dia sampai masuk ke poin 70, maka akan mendapatkan peringatan tertulis dan kemungkinan besar akan langsung diberikan sanksi skorsing. Ya, nah ini beberapa materi dulu untuk atau beberapa hal yang utama dari sisi ketentuan dan tata tertib yang ada di SMK 4 Manado. Jadi ada dua bagian. Yang pertama untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini, peraturan tata tertib yang kalian harus ikuti adalah rajin dan aktif di grup yang ada di media sosial untuk pembelajaran, untuk kontrol dari wali kelas, kemudian aktif melaksanakan kegiatan belajar itu sendiri, mengikuti semua mata pelajaran yang ada dari guru-guru mata pelajaran, kemudian memberikan atau melaksanakan tugas yang ada. Setiap tugas yang diberikan termasuk juga dengan evaluasi yang ada, kemudian selalu melakukan absensi atau kehadiran di dalam grup ya. Itu yang utama yang harus dilakukan di masa pembelajaran jarak jauh masa pandemi COVID-19. Itu bagian pertama. Bagian kedua, ketika misalnya sekolah nanti bisa tatap muka di sekolah atau kalian hadir di sekolah setelah masa pandemi COVID-19 tidak berlaku lagi, kalian harus nanti ada aturan juga di sini yang mengikat dengan poin-poin pelanggaran seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, saya berharap ini tidak akan menjadi kendala untuk adik-adik. Makanya adik-adik, kenapa di lapor minggu pertama kalian menerima surat pernyataan dari sekolah dan kalian baca di situ ada 3 poin surat pernyataan yang ada. Di sana ada poin pertama adalah bersedia mengikuti peraturan dan tata tertib di sekolah. Itu poin pertama, dan ada 2 poin selanjutnya. Itulah mengapa kalian harus membuat pernyataan itu, mengisi itu, dan ditandatangani di atas materai. Dari situlah bahwa kalian harus betul-betul masuk di sekolah sini mengikuti ketentuan peraturan yang ada di sekolah. Nah, saya berharap adik-adik semua yang kelas 10 ini bisa mengikuti pembelajaran, bisa mengikuti program pendidikan dengan tidak ada masalah, rajin-rajin di sekolah, betul-betul aktif belajar, ya, supaya kalian punya masa depan itu betul-betul akan cerah. Sekolah ini bukan sekolah asal-asalan, tetapi SMK 4 Manado adalah sekolah yang menciptakan siswa berprestasi sampai ke tingkat nasional. Kakak-kakak kalian sudah banyak yang menuju ke tingkat nasional.
Mereka bisa meraih bagaimana prestasi di tingkat nasional. Mereka bisa membawa nama sekolah ini menjadi sekolah yang sangat maju. Makanya yang masuk sekolah sini bukan cuma sekedar sekolah, tidak. Ya. Ini yang baru sudah dilakukan dari awal ya. Jangan masuk sekolah sini, sudah masuk aja di SMK Negeri 4 Manado. Sekolah di sana kan masih dalam tengah kampung, apalagi sulit dijangkau, pasti tidak terlalu banyak aturan. Sepertinya salah. Ya. Kalian masuk di sini, kalian betul-betul dijadikan siswa yang belajar, bukan siswa yang sekedar hanya bermain. Ya. Ini dulu yang menjadi penyampaian terkait dengan materi, tata tertib, aturan dan ketentuan umum yang ada di SMK Negeri 4 Manado.